Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzan Ardiansa selaku moderator sekaligus pemateri, dan juga ada teman saya yaitu Mbak Nufi Nurul Fianti dan juga Mas Ardianto Rudi Hartono. Nah, pada kesempatan kali ini dari kelompok 3 ingin membawakan tema yaitu bertanggung jawab atas perasaan diri sendiri dan permintaan memperkaya hidup. Nah, mungkin untuk materi pertama bisa disampaikan oleh Mbak Nufi Nurul Fianti. Kepada Mbak Nufi, saya persilakan. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pertama untuk pembahasan kita kali ini. Materi pertama yaitu adalah bentuk-bentuk tanggung jawab atas perasaan diri sendiri. Jadi di sini ada 5 bentuk tanggung jawab atas perasaan diri sendiri. Yang pertama yaitu menerima resiko dari sebuah keputusan dan pilihan yang diambil. Jadi bentuk paling dasar yang pertama dari tanggung jawab adalah bahwa kita itu harus menerima resiko dari semua keputusan yang telah kita ambil. Jangan sampai kita itu menghindari resiko itu cuma karena takut gitu. Karena bagaimanapun juga semua itu adalah keputusan yang telah kita ambil, dan dibalik setiap apa yang terjadi itu, setiap keputusan yang kita ambil itu pasti selalu ada resikonya. Nah, yang kedua ini ada berusaha mencukupi kebutuhan diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Jadi di sini kita itu harus bertanggung jawab atas apa yang udah kita pilih sama jalan hidup kita sendiri. Tapi ini juga tentang bagaimana kita menjalani hidup kita ke depannya. Jadi bentuk tanggung jawab itu juga termasuk soal mencukupi kebutuhan diri sendiri, dan kita juga tanpa bergantung pada siapa-siapa, karena tidak semua orang bisa membantu kita. Nah, yang ketiga ada berhenti menyalahkan orang lain atas kesalahan yang kita lakukan. Jadi jangan sampai kita itu mencari kambing hitam di setiap melakukan kesalahan, karena mencari kambing hitam atas kesalahan yang telah kita perbuat itu sama aja kita tidak bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Jadi jika memang itu kesalahan kita, jika memang kesalahan itu berasal dari kita, maka sudah kewajiban kita itu harus mengakui dan menanggung resiko apa yang telah kita perbuat. Bukan malahnya kita itu melempar kesalahan kepada orang lain gitu. Nah, yang keempat ini ada menjadikan kegagalan itu sebagai motivasi untuk bangkit. Jadi setiap kegagalan yang kita alami itu memang menjadi tanggung jawab bagi kita untuk mengambil tindakan setelahnya. Jadi apakah kita memilih untuk terpuruk dalam penyesalan, atau kita akan belajar di pengalaman sebelumnya dan kita bangkit dengan penuh keyakinan. Selanjutnya masa depan kita akan ditentukan dari apa yang telah kita pilih hari ini. Nah, kali ini yang kelima, yang terakhir, melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik mungkin. Jadi, baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berumah tangga, sekolah, pekerjaan, karir, atau yang lain-lainnya, bentuk tanggung jawab kita itu adalah bagaimana kita melaksanakan semua kewajiban dengan sebaik mungkin. Sebab dengan cara ini kita itu bisa menunjukkan kualitas diri kita, menunjukkan bahwa kita itu bisa untuk melakukan segalanya walaupun memang tidak sempurna. Jadi di sini bisa dinilai seberapa bertanggung jawabnya kita terhadap apa yang sudah menjadi kewajiban kita gitu. Baik, kita bakal masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu permintaan untuk memperkaya hidup. Jadi cara kita untuk memperkaya hidup berarti, kalau kita memperkaya hidup berarti kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan hidup kita itu lebih bahagia, hidup kita lebih bermakna, dan juga hidup kita penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan gitu. Meskipun tidak ada trik untuk melakukannya, namun di sini ada banyak langkah yang bisa kita ambil untuk memiliki pengalaman baru. Kita bisa menambah pengetahuan dan juga berusaha menghargai apa yang sudah kita punya. Jadi setelah kita menerima hidup yang telah kita jalani, kita bisa bergerak satu langkah lebih maju untuk menjadikan hidup ini lebih baik lagi, hidup ini lebih bermanfaat lagi untuk orang lain. Dan ada beberapa metode untuk memperkaya hidup. Mungkin selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Nufi. Selanjutnya
yaitu ada permintaan yang memperkaya hidup. Yang pertama itu yaitu kita harus menambah pengalaman. Nah, menambah pengalaman itu kita harus ambil risiko. Nah, jika ingin memperkaya hidup, maka kita harus mau keluar dari zona nyaman. Nah, kita harus mengambil risiko yang mengharuskan kita untuk meningkatkan kualitas kita. Dan juga ada yang namanya memperkenalkan diri kita pada orang asing. Nah, kenapa kita memperkenalkan diri kita pada orang asing? Karena kita tidak pernah tahu siapa yang memiliki dampak positif pada hidup kita dan membuat kita merasa lebih mampu dan berani. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada apresiasi budaya yang berbeda. Nah, untuk menjalani hidup yang lebih kaya ialah untuk meluangkan waktu untuk mengapresiasi dan mempelajari budaya-budaya lain. Selanjutnya yaitu ada kembangkan hobi baru. Nah, cara ini untuk memperkaya hidup ialah untuk menumbuhkan hobi baru yang memberi makna pada hidup kita. Nah, maka dari itu kita harus kembangkan hobi kita, apa yang kita bisa dan apa yang kita lakukan maka harus kita kerjakan. Selanjutnya yaitu ada tantangan diri kita. Nah, jika kita ingin memperkaya hidup kita, maka kita tidak bisa hanya melakukan apa yang kita lakukan saja. Nah, kita harus mencoba sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan bisa kita lakukan untuk memperoleh keyakinan dan perspektif bahwa hidup kita sungguh-sungguh berada di tangan kita sendiri. Nah, ini bisa berarti apa saja yang mendorong kita secara fisik, mental, bahkan emosional dan yang mengarahkan kita pada pengalaman dan perkembangan yang sangat berharga. Baik, selanjutnya yaitu membaca lebih banyak. Nah, artinya literasi membaca kita itu harus diperbanyak. Karena kenapa? Membaca ini salah satu cara yang paling mudah untuk memperkaya hidup kita. Nah, untuk apa fungsinya? Nah, fungsinya itu yaitu untuk memperluas wawasan kita dan bagaimana kita belajar untuk memandang dunia seperti apa. Selanjutnya yaitu ada kejar pengetahuan. Nah, dari membaca adalah salah satu cara utama untuk menjalani hidup yang lebih kaya. Nah, tetapi jika kita ingin melakukan upaya lebih, maka kita harus selalu ingin belajar dan mengetahui lebih banyak wawasan. Nah, terlepas dari apa yang kita lakukan. Nah, ini bisa berarti bicara dengan orang yang memiliki pengalaman menarik mengenai apa yang sudah mereka pelajari tentang dunia atau dan sebagainya lah. Selanjutnya yaitu habiskan lebih sedikit waktu untuk mengikuti pengalaman orang lain di media sosial. Nah, artinya jika kita ingin menjalani hidup yang kaya, maka kita harus menghabiskan lebih banyak waktu di luar sana untuk melakukan kewajiban dan kesenangan kita sendiri. Nah, daripada kita mengikuti hal-hal yang menarik dan hebat yang dilakukan oleh orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kebiasaan yang memperkaya. Yang pertama ada maafkan. Nah, salah satu untuk menjalani hidup yang lebih kaya yaitu dengan lebih memudahkan atau memaafkan orang lain. Meskipun ada beberapa hal yang tidak bisa dimaafkan, meskipun kita menyimpan dendam ataupun kita membenci orang di sekitar, kita harus memaafkannya. Sama-sama manusia. Nah, belajarlah untuk kita bisa menerima bahwa orang lain itu telah melakukan kesalahan kepada kita dan orang lain juga telah meminta maaf kepada kita. Kemudian yang kedua yaitu jauhkan teman-teman yang beracun. Nah, jika ada banyak orang-orang yang membuat diri kita merasa buruk,
merasa negatif setiap harinya, kita jangan terpengaruh terhadap hal-hal yang ada di luar kita. Kita evaluasi pertemanan, dengan siapa kita bergaul setiap harinya, kita membentuk kelompok yang baik. Kemudian yang ketiga, perhatikan diri Anda dengan lebih baik dengan memakan makanan yang sehat dan seimbang 3 kali sehari, memastikan istirahatnya cukup, meluangkan waktu untuk berolahraga sehingga membuat Anda itu merasa lebih bahagia. Yang keempat, pelan-pelan, artinya meluangkan waktu untuk memproses hidup dan merencanakan langkah berikutnya. Itu dapat membuat kita menjalani hidup dengan memuaskan dan bermakna. Kemudian yang kelima yaitu beri diri Anda waktu untuk diri sendiri. Jika ingin memperkaya hidup, Anda harus memang sedikit egois. Jika kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk fokus menyenangkan orang lain atau menyelesaikan pekerjaan, maka kita tidak akan memiliki waktu untuk kesenangan ataupun perkembangan pribadi diri kita sendiri. Yang keenam, kerja sukarela. Bekerja secara sukarela adalah cara yang sangat luar biasa untuk keluar dari zona nyaman dan untuk memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Menjadi sukarelawan tidak hanya bermanfaat buat orang-orang sekitar, tetapi juga akan bermanfaat dan membuat diri kita merasa lebih bahagia dan lebih seimbang. Dan yang ketujuh, hasilkan sedikit limbah. Cara lain untuk memiliki hidup yang lebih kaya adalah fokus untuk tidak terlalu menghasilkan limbah. Gunakan produk kertas, bukan dari plastik. Kita harus mendaur ulang barang-barang yang tidak digunakan. Dan yang kedelapan yaitu tunjukkan kepedulian Anda kepada teman dan keluarga. Kita harus mengembangkan hubungan yang sehat dengan teman-teman dan anggota keluarga. Ketika kita memiliki teman dan anggota keluarga yang peduli pada diri kita, yang memberi Anda untuk tujuan hidup, membuat kita merasa tidak sendirian dan dapat membuat kita semangat untuk mengambil keputusan dalam kehidupan yang kita jalani. Kemudian yang ketiga dari permintaan yang memperkaya hidup yaitu dengan memperkaya perspektif. Yang pertama yaitu sabar dengan diri Anda sendiri. Nah, salah satu alasan mengapa kita tidak merasa hidup kaya adalah keyakinan bahwa tidak cukup usaha yang bisa kita lakukan. Kita tidak mempunyai potensi. Nah, kita mungkin merasa bahwa kita tidak bisa segera dan benar-benar bahagia untuk menemukan pekerjaan yang baik, rumah, dan sebagainya. Akan tetapi kita harus tahu bahwa semua itu akan datang dan bahwa kita akan sampai ke tempat yang diinginkan jika kita terus berusaha dengan keras, dengan semangat yang lebih. Dan yang kedua, dengan tunjukkan lebih banyak rasa syukur. Berupaya menjadi lebih bersyukur untuk semua yang kita miliki dapat membuat hidup kita lebih kaya. Luangkan waktu untuk menghargai semua hal yang mungkin kita anggap biasa-biasa saja, entah itu dari teman, keluarga, ataupun kita sering mengorbankan kesehatan diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita tidak akan pernah bisa memperkaya hidup jika sering menghabiskan seluruh waktu untuk mencoba mengikuti gaya hidup orang lain. Jangan mencoba membandingkan hubungan pribadi kita, jasmani kita, rumah, ataupun apa yang
kita miliki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita akan selalu mengalami kekurangan. Kita harus bersyukur, ada banyak yang kita syukuri, dan itu belum tentu kita dapatkan dari orang lain. Yang keempat yaitu berhenti memedulikan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Memang benar-benar berhenti kita memedulikan apa yang dipikirkan oleh orang lain, itu akan lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Akan tetapi kita bisa berupaya melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri, bukan apa yang menurut kita akan membuat orang lain berpendapat kita tuh sukses, cantik, cerdas, ganteng dan menarik dan sebagainya. Dan pada akhirnya hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah membuat diri sendiri adalah kita selalu bahagia. Bila kita melakukan itu, insya Allah bisa meredam suara-suara dari luar. Yang kelima yaitu jangan terlalu perfeksionis. Cara lain untuk menjalani hidup, membuat hidup kita lebih kaya adalah menghentikan pikiran untuk melakukan segalanya dengan sempurna. Kita bisa melakukannya sepanjang waktu. Seharusnya kita tidak mempersalahkan kesalahan, karena kesalahan itu adalah proses dari belajar. Daripada berusaha melakukan segalanya itu dengan tepat dan percobaan pertama itu harus berhasil. Kemudian yang selanjutnya, fokus pada perjalanan hidup. Jika kita menghabiskan seumur hidup untuk berlomba-lomba untuk mencapai tujuan, tidak akan pernah bisa menghargai semua momen-momen kebahagiaan-kebahagiaan yang kecil yang ada di sepanjang jalan. Kita pasti akan merasa kecewa setelah mencapai tujuan tersebut, karena kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Jika ingin menjalani hidup dengan kaya, nikmati saja setiap momennya, nikmati prosesnya. Harus berhenti dan ingat untuk merasa bangga, dan kita harus mensyukuri setiap apa yang kita lakukan, setiap langkah yang kita ambil di sepanjang kehidupan kita. Yang terakhir yaitu dengan menemukan tujuan hidup. Mungkin ini tampak seperti sebuah statement atau tugas yang mungkin membuat kita tidak pasti, takut akan masa depan. Tetapi jika kita memang benar-benar menjalani hidup, kita ingin hidup kita lebih maju, lebih bermanfaat, tidak hanya sekedar hidup, kita bisa menemukan hal-hal yang membuat kita hidup untuk dijalani. Tujuan juga tidak harus berupa sukses di karir yang fantastis dan menantang. Kita bisa bertujuan membantu orang lain mencapai cita-cita mereka, membesarkan anak-anak dalam lingkungan yang support, kemudian menulis, membaca, bekerja, ataupun melakukan hal yang harus kita lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk para pemateri. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.